bisa menyampaikan berita buruk itu meningkatkan kualitas hidup, ya. Lihat, setiap kali manusia mendapatkan sebuah situasi yang tidak dia inginkan, dalam hal ini adalah berita buruk, maka kita punya yang namanya coping mechanism. Coping mechanism itu artinya adalah bagaimana seorang individu merespon terhadap sesuatu yang tidak dia suka. Dalam hal ini, kita membahas lebih dalam soal tahap kesedihan atau siklus dari sebuah ketika seorang individu itu menerima berita buruk. Apa sih yang terjadi pada dirinya? Kurang lebih gitu. Karena pasien itu kan bukan cuma fisiknya doang, emosinya segala macam. Oke? Pertama kali kita menyampaikan berita buruk secara alamiah, siapapun secara alamiah itu pasti nolak, menyangkal dulu. Dapat tumor, nggak mungkin dok saya kena tumor, saya kan hidupnya sehat. Kena TBC, nggak mungkin dok TBC, saya itu nggak ada di lingkungannya gitu. Ini ginjalnya ibu, hasil fungsi ginjalnya turun nih. Nggak mungkin dok, saya itu minumnya banyak, saya itu gitu. Pasti dia nyangkal dulu. Kalaupun tidak diungkapkan, at least di dalam hati dia nyangkal. Oke? Pasti ada penyangkalan dulu. Yang kedua, setelah dia bilang nggak mungkin, dia akan marah. Jadi abis dia nyangkal, dia pasti marah. Ada orang yang marahnya ganas gitu ya. Ada orang yang marahnya diem, dia marah. Jadi diem. Antara penyangkalan sama marah, ini bisa menit, bisa jam, bisa hari. Kalau bulan, enggak kayaknya. Karena gangguan penyesuaian itu cut off-nya 6 bulan. Enggak mungkin sampai berbulan-bulan. Ya, mungkin berhari-hari dia marah. Akibat hal itu. Ya. Marah dia. Habis itu baru dia bimbang. Tawar-menawar itu artinya dia bimbang. Apa benar ya saya kanker payudara? Apa benar ya? Jangan-jangan benar lagi itu saya HIV. Kan udah dites ya, masa salah sih? Tapi nggak mungkin itu. Jadi setelah dia marah-marah, dia itu seringkali akan ada di fase bimbang ini, tawar-menawar ini. Selanjutnya, depresi. Bener kali ya saya kena kanker payudara, udah deh habis deh hidup saya gitu. Ya, depresi itu kan menarik diri dari yang dia sukai, menarik diri dari keramaian, tidak mau makan, menarik diri dari pekerjaan, gitu ya. Nah, biasanya tidak mau melakukan hal-hal yang biasanya dia senangi. Itu gejala-gejala awal tuh, ya. Jadi ya kali ya bener ya saya ini ya. Yang tadinya marah-marah sekarang udah loyo, letoy, depresi, ya. Setelah itu baru dia penerimaan. Habis dia sedih, ya udah deh mau gimana lagi, hidup harus terus berjalan. Oke deh, ya udah deh mau apa nih dok? Kemo yuk gitu. Habis itu dia masuk ke komunitas, wah isinya orang kanker payudara semua nih, ya kan? Baru dia makin semangat lagi. Nah dari fase ini kita bisa lihat ada orang yang cepat, ya. Manusia itu takut akan hal-hal yang dia tidak ketahui. Coba deh kamu review lagi. Kamu tuh takutnya apa? Kamu itu takut pada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Oke? Jadi manusia itu secara naluri ada begitu. Nah, karena kita sampaikan hal yang benar, walaupun itu jelek, walaupun itu berita buruk, ya dia akan melalui ini, pada akhirnya dia akan terima. Tenang aja. Karena ketika dia sudah terima, maka dia akan lebih patuh pada dokter, dia akan jalani mungkin fisioterapinya, dia akan jalani operasinya, dia akan jalani kemonya, dan seterusnya. So, penting sekali untuk menyampaikan berita buruk. Dan kalau ada orang yang lagi marah, jangan langsung ambil hati, tenang aja, nanti juga dia habis itu depresi gitu. Ya kan? Tapi fasenya itu tenang aja. Jadi kalau lagi ada santai, pahami bahwa oke, kasihan nih orang lagi baru terima hasil berita buruk, jangan kamu ikut marah juga.
Kamu bisa bilang kayak, oke Bu, saya bisa paham, ini memang nggak enak, Ibu wajar kalau Ibu marah, wajar kalau Ibu kaget, kalau Ibu memang sekarang tidak bisa melanjutkan diskusinya, nggak apa-apa Bu, nanti kita mungkin besok atau lusa kita lanjutkan lagi diskusinya, tapi saya tetap di sini Bu, nanti kalau Ibu siap saya akan. Besok dia datang udah nangis-nangis, gitu, udah sedih, karena fasenya udah lewat. Gitu loh. Oke? Nah, ketika dia datang begitu, dia akan lihat kamu kayak luar biasa nih orang ini, ngerti dia ya gitu. Ya kan, udah kayak hero gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang spesial, bahwa kita hanya melakukan profesional seperti karena kita tahu nih fasenya, oh ini fase lagi begini nih. Ya kan? Jangan lanjutin, nggak apa-apa, besok datang lagi gitu. So, ya, awal dia nyangkal dulu, baru dia marah, baru dia bergening atau tawar-menawar ya. Baru dia depresi, habis itu dia baru terima.